Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmina Rahmadianti. Di sini saya akan menjelaskan bab 11 tentang cluster, diphthong, and syllable structure. Oke, next. Yang pertama ada kombinasi suara. Dalam bahasa Inggris, fonem dapat digabungkan dengan fonem lain untuk membentuk suku kata. Gabungan dua atau lebih fonem konsonan yang termasuk dalam satu suku kata disebut gugus konsonan. Bahasa Inggris P dalam spirit adalah gugus konsonan karena bunyi S dan P termasuk dalam satu suku kata, yaitu spi, akan tetapi kombinasi bunyi sp yang sama seperti pada kata aspirate tidak membentuk gugus karena kedua bunyi tersebut berasal dari dua suku kata yang berbeda, yaitu S ke S dan P ke pirate. Bahasa berbeda satu sama lain dalam cara mereka membentuk sebuah klaster. Dua bahasa mungkin memiliki konsonan yang sama, tapi masing-masing memiliki aturannya sendiri untuk membentuk sebuah klaster. Bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris misalnya memiliki fonem P, S, dan V. Bahasa Inggris memungkinkan klaster SPEL seperti pada kata split dan splash. Sebaliknya, bahasa Indonesia tidak mengizinkan pengelompokan seperti itu. Tidak ada kata bahasa Indonesia yang dimulai dengan sple. Bahasa Inggris juga membolehkan fonem k muncul di akhir kata seperti dalam teks kata, tetapi bahasa Indonesia tidak mengizinkan pengaturan seperti itu. Kita mungkin ingat bahwa aturan yang menentukan suara mana yang dapat muncul dengan suara lain dalam suatu bahasa disebut aturan fonotaktik. Bahasa Indonesia memiliki aturan fonotaktik yang tidak ditemukan dalam bahasa Inggris. Pengelompokan nel dan pes dan eng diperbolehkan dalam bahasa Indonesia seperti terlihat pada kata ngiyah, pergi tanpa alasan tertentu, psikologi, dan enggondelin atau bertahan. Bahasa Jawa juga memiliki aturannya sendiri, mengizinkan kelompok seperti mel, seperti pada Melayu, lari, nel seperti pada niadu atau menyerang, dan ger seperti pada ngeromet, berbicara tanpa sadar saat sakit. Vokal juga dapat membentuk gugus, tetapi biasanya disebut sebagai diphthong. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris memiliki diphthong au, al, dan ol. Namun bahasa Indonesia tidak memiliki kombinasi e dan i, seperti dalam kata-kata bahasa Inggris head dan mad. Situasi ini menyebabkan masalah bagi orang Indonesia yang mempelajari bahasa ini. Biasanya menggantinya dengan satu fonem, jadi kata-kata di A tidak dibedakan dari kata-kata di B sejauh menyangkut pengucapan. Next. Yang kedua ada klaster konsonan. Gugus konsonan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yang muncul di awal dan yang kedua yang muncul di akhir suku kata atau kata. Bahasa Inggris sangat kaya dalam hal gugus konsonan. Ada 39 konsonan awal dan 151 konsonan akhir dalam bahasa Inggris. Price 1945. Next. Oke, selanjutnya gugus konsonan awal. Bahasa Inggris memiliki sistem yang kaya untuk gugus konsonan. Jumlah maksimum suara untuk klaster awal adalah 3. Jika sebuah klaster terdiri dari suara, konsonan pertama dapat berupa suara S, diikuti oleh suara P, T, K, M, N, W, atau V. Meskipun yang terakhir sangat jarang. Next. Oke, selanjutnya gugus awal dengan dua konsonan. Jika gugus konsonan awal terdiri dari dua bunyi, bunyi pertama dapat berupa se, pe, be, te, de, ke, ge, fe, he, men, ne, atau i. Bunyi kedua konsonan secara asak, yaitu misalnya dengan inisial se, pe, be, te, de, ke, ge,
v, o with inisial h, me, ne, atau i. Oke, next. Selanjutnya gugus awal dengan 3 konsonan. Untuk klaster awal dengan 3 konsonan kemungkinannya lebih terbatas. Dimulai dengan se, diikuti oleh p, te, atau ke, dan diakhiri dengan i, y, atau w. Sekali lagi pengelompokannya tidak acak. Next. Selanjutnya gugus konsonan akhir. Gugus konsonan akhir adalah yang muncul di akhir kata. Gugus-gugus dapat dibagi menjadi 2 besar, yang merupakan bagian dari morfem, dan kedua yang merupakan morfem yang terpisah. Dengan demikian, gugus it seperti pada kata it dan me masing-masing merupakan bagian dari morfem belt dan camp. Sebaliknya, gugus ges seperti pada dog dan ke seperti pada walks termasuk dalam kelompok kedua karena ze dan se masing-masing bukan bagian dari morfem dog dan walk. Next. Gugus konsonan akhir dengan 2 konsonan. Gugus konsonan terakhir dari kata monomorfemik yang terdiri dari 2 fonem dapat dimulai dengan nasal, lateral, dan aproksimat. Kemudian diikuti oleh konsonan tertentu seperti dapat dilihat di bawah ini. Ada klaster dengan berawalan dari nasal, dan ada akhiran klaster yang lateral atau dan yang ketiga ada klaster akhir yang diawali dengan frikatif atau pemberhentian. Next. Oke, selanjutnya ada gugus konsonan akhir dengan 3 konsonan. Gugus yang terdapat di akhir kata dapat terdiri dari 3 konsonan, yaitu contohnya ke, kos, mek, mes, nes, spes, rel, dan res. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diftong. Diftong juga merupakan kelompok, tetapi terdiri dari vokal, bukan konsonan. Tidak ada pandangan yang seragam mengenai jumlah diftong dalam bahasa Inggris. Beberapa ahli fonetik, terutama orang Amerika, menganggap bahwa hanya ada 3. Beberapa orang lainnya, terutama orang Inggris, percaya bahwa ada lebih banyak lagi. Dalam hal ini, kita mengikuti tradisi dari Amerika. Next. Selanjutnya ada diftong murni, ada 3 diftong murni, yaitu au, ar, dan ul. Mereka diawali masing-masing dengan kata kau, bai, dan tol. Seperti halnya kelompok konsonan, diftong termasuk dalam suku kata yang sama. Dengan demikian, bahasa Indonesia pada kata-kata seperti sungai adalah diftong, tetapi al pada kain bukan karena a menjadi rindu pada suku k dan i pada suku in. Karakteristik lain dari diftong adalah bahwa suara pertama diucapkan lebih kuat daripada yang kedua. Oleh karena itu, a pada kau, dan e pada boy, diucapkan lebih keras daripada u dan i. Diftong dibuat dengan terlebih dahulu menghasilkan vokal pertama, kemudian lidah bergerak ke posisi vokal kedua. Jadi untuk diftong, kita mungkin dengan produksi e dan gerakan lidah untuk menghasilkan i, karena u dan i lebih tinggi atau diproduksi dengan mulut lebih tertutup daripada a. Beberapa orang menyebut diftong ini sebagai diftong penutup. Oke, next. Selanjutnya ada glitch atau meluncur. Ada juga kasus di mana 2 vokal terjadi di bawah suku kata yang sama yang disebut meluncur. Perbedaan antara kelompok ini dan diftong adalah bahwa gerakan menuju vokal kedua kurang terlihat dalam meluncur daripada di diftong murni. Contoh paling jelas adalah meluncur seperti dalam membenci,
seperti dalam hate, made, and say. Contoh paling jelasnya adalah dalam bahasa Inggris, British, seperti di dalam kata dirt atau jenggot, dan seperti poor, dan seperti di home. Dalam kebanyakan situasi, apa yang orang Inggris disebut glass atau bahkan diphthong dalam istilah Amerika adalah pengganti bunyi r yang tidak diucapkan dalam bahasa Inggris British. Jadi dalam bahasa Inggris British, kata bread diucapkan dengan meluncur seperti blade karena r dihapus. Bagi kebanyakan orang Amerika, meskipun pengucapannya bird, kata itu hanya memiliki satu suku kata tapi dengan meluncur. Mereka yang mengikuti tradisi Inggris menyebut diftong yang diakhiri dengan sebagai diftong pemusatan karena diftong tersebut diakhiri dengan vokal pusat Setelah mempertimbangkan semua kelompok konsonan dan diftong seperti dijelaskan di atas, kita dapat melihat bahwa bahasa Inggris memiliki bentuk suku kata yang kaya. Berikut ini adalah struktur suku kata bahasa Inggris. Next. Oke, selanjutnya adalah struktur suku kata. Sebuah kata mungkin memiliki 1, 2, 3, atau lebih suku kata. Kata cap, happy, dan happy masing-masing terdiri dari 1, 2, dan 3 suku kata. Dalam bahasa Inggris, seperti dalam bahasa lain, pembentukan suku kata mengikuti aturan. Itu diatur oleh aturan seperti yang dapat kita lihat dari sini. Tidak semua dan setiap suara dapat muncul di semua posisi. Sebuah suku kata memiliki struktur. Ini memiliki permulaan dan sajak. Sajak dapat dibagi menjadi nukleus atau juga disebut puncak dan koda. Onsetnya adalah konsonan. Nukleus harus berupa vokal atau diftong dan koda adalah konsonan. Mungkin ada lebih dari satu konsonan untuk permulaan dan koda seperti yang dapat dilihat pada plan dan set miss. Next. Oke, selanjutnya ada suku kata berat dan ringan. Suku kata dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, berat dan ringan. Dulu disebut tertutup dan terbuka. Suku kata berat adalah suku kata yang rimanya mengandung pertama vokal panjang atau diftong diikuti oleh satu atau lebih konsonan, dan kedua pendek. Vokal diikuti oleh setidaknya satu konsonan dalam koda. Jadi kata tolong, diinginkan, dan gigit membentuk suku kata yang berat karena kata-kata tersebut memiliki vokal yang panjang. I dan U atau diftong al diikuti konsonan kata beat, bell, dan teks. Juga membentuk suku kata yang berat karena diakhiri dengan vokal pendek I, dan E. Diikuti oleh konsonan T, L, dan X masing-masing. Di sisi lain, suku kata ringan jika berakhir dengan vokal, jadi kata-kata kata go, si, dan su membentuk suku kata yang ringan. Dengan kata lain, apakah suku kata itu berat atau ringan ditentukan oleh jenis rima yang dimiliki suku itu. Jika sajak memiliki inti dan koda, yaitu jika tim bercabang, suku kata itu berat. Jika sajak tidak bercabang dan hanya memiliki inti, suku kata tersebut ringan. Jadi tumbuh itu berat, tapi tumbuh itu ringan, seperti dapat dilihat pada diagram. Pembagian menjadi berat dan ringan akan menjadi signifikan ketika kita membahas soal satuan nada. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada silabifikasi. Di permukaan memotong kata menjadi suku kata yang dikenal sebagai silabus bukanlah masalah. Orang-orang melakukannya secara intuitif. Dalam bahasa Indonesia kita menyebut kata kampun atau kampung atau pinsan atau pingsan masing-masing menjadi kampun dan pingsan.
Karena linguistik termasuk fonologi adalah ilmu untuk mengungkapkan intuisi penutur asli dalam penggunaan bahasanya. Kita harus bertanya, mengapa penutur melakukan hal itu? Sekali lagi kita akan mengatakan bahwa bahasa diatur oleh aturan. Dalam kasus dua kata bahasa Indonesia di atas, kita harus berpegang pada prinsip bahwa suku kata harus sesuai dengan aturan fonologi bahasa. Dalam bahasa Indonesia tidak ada suku kata yang diawali dengan me atau nes. Oleh karena itu, un dan san tidak mungkin merupakan suku kata dalam bahasa Indonesia. Itu sebabnya kami memotong kata-kata seperti yang kami lakukan karena kampun dan pingsan mengikuti aturan fonotaktik bahasa Indonesia. Oleh karena itu, intuisi memang mencerminkan pengetahuan pembicara tentang bahasanya. Bahasa Inggris juga memiliki aturan fonotaktik sendiri. Kata kerjaan, dan penyanyi akan dipotong menjadi kin dan dam dan start dan are masing-masing. Mereka tidak boleh dipotong menjadi kingdom dan start nor karena n dalam bahasa Inggris tidak pernah memulai suku kata. Oleh karena itu, dam dan nor melanggar fonotaktik bahasa Indonesia. Secara umum, dapat mengatakan bahwa suku kata didasarkan pada aturan fonotaktik bahasa. Aturan suku kata kita untuk bahasa Inggris agak rumit. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya aturan fonotaktik itu memperhatikan aturan dari Kreidler 1993 saat memotong kata. Aturan yang pertama, jika dalam sebuah kata ada dua vokal membentuk urutan, suku kata dipotong antara dua vokal. Contoh neon dan chaos. Aturan yang kedua, jika dalam sebuah kata ada konsonan di antara dua vokal, dan vokal kedua ditekankan dengan kuat, konsonan itu mengikuti vokal kedua. Contoh repeat dan repent. Aturan ketiga, jika dua vokal dipisahkan oleh gugus konsonan dan gugus konsonan itu sendiri dapat muncul pada posisi awal suku kata kedua dipisahkan oleh gugus. Contoh the five, betray, chef pantry. Next. Oke, di sini ada grafemik atau ortografi pemotongan suku kata didasarkan pada seperangkat aturan yang berbeda. Aturan yang pertama, jika sebuah kata memiliki imbuhan, awalan atau akhiran, kata tersebut dipotong di antara imbuhan dan akar. Contoh unable dan teacher. Peraturan yang kedua, jika vokal yang diawali oleh huruf i, atau u adalah vokal panjang, potongannya adalah setelah huruf vokal. Contohnya radial dan final. Aturan yang ketiga, jika vokal yang diwakili oleh huruf i, o, dan atau u adalah vokal pendek, huruf berikutnya mengikuti huruf vokal sebelumnya. Jika ada dua suku yang sama, maka dipecah menjadi dua. Contohnya red eagle dan fin is. Aturan yang keempat, jika ada dua huruf konsonan berurutan yang menurut aturan fonotaktik bahasa Inggris tidak membentuk gugus konsonan awal, kedua konsonan tersebut harus dipisahkan. Contohnya surprise dan culprit. Oke, next. Oke, yang terakhir yaitu konsonan silabis. Sebagaimana dinyatakan di atas, satu-satunya persyaratan yang harus dimiliki suku kata adalah nukleus, dan nukleus selalu berupa vokal ini. Bagaimanapun tidak sepenuhnya benar karena kita menemukan dalam keadaan tertentu suku kata yang tidak mengandung vokal. Dalam pidato dengan kecepatan normal, kata-kata seperti battle dan tidak akan lebih alami diucapkan sebagai battle dan wooden. Di mana sejwa telah dijatuhkan, konsonan jenis ini, yaitu konsonan yang bertindak sebagai inti suku kata, telah disebut sebelumnya sebagai konsonan suku labik. Konsonan yang berfungsi sebagai inti dalam banyak kasus adalah I dan N, meskipun ada konsonan lain seperti R dan M. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan fungsi ini adalah konvensional antara titik yang ditempatkan di bawah konsonan.
Konsonan suku kata I ditemukan ketika konsonan sebelumnya adalah hentian alveolar atau nasal. Jadi kata-kata di bawah ini diucapkan lebih alami seperti di A daripada di B. Yaitu contohnya bottle, kettle, middle, dan tunnel. Oke, demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.